Halo sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi gini sahabat Tech, beberapa waktu lalu saya sempat ngebandingin handphone kamera Samsung Galaxy S20 Plus sama Huawei P40 Pro. Nah, sekarang saya mau ngebandingin lagi nih handphonenya nih. Saya mau ngebandingin ini nih Samsung Galaxy S20 sama Huawei P40. Entah saya mau ngebandingin kameranya sahabat Tech. Oh ya, sebagai catatan nih sahabat Tech, nanti selama pengujian itu vokaleng yang saya sebutkan udah disetarakan sama kamera format 35 mm sahabat Tech. Yuk simak selanjutnya. Saya mau mulai dengan konfigurasi kamera belakang. Galaxy S20 dilengkapi dengan 3 kamera. Kamera utamanya dilengkapi dengan lensa lebar beresolusi 12 megapiksel serta berbasis stabilisasi OIS. Kamera kedua menggunakan lensa telefoto beresolusi 64 megapiksel serta stabilisasi OIS. Sedangkan kamera ketiga berguna untuk pemotretan ultra lebar dengan resolusi 12 megapiksel sahabat Tech. Sedangkan kamera Huawei P40 dilengkapi dengan konfigurasi 3 kamera di belakangnya. Kamera utama mengusung sensor 50 megapiksel serta lensa lebar dengan basis stabilisasi OIS. Kamera kedua memiliki resolusi 8 megapiksel untuk kebutuhan memotret telefoto zoom optik 3 kali dengan OIS. Kamera terakhir dilengkapi dengan lensa ultra lebar beresolusi 16 megapiksel. Hal yang tidak kalah penting adalah kamera belakang P40 merupakan hasil kerjasama dengan Leica. Mengingat P40 memiliki focal length yang lebih panjang daripada S20, maka tentu saja tonjolan kamera belakang lebih terasa pada P40 sahabat Tech dibandingkan handphone ini nih S20. Kenapa? Mengingat itu focal length maksimal pada P40 itu 80 mm, sedangkan focal length maksimal pada S20 itu 29 mm sahabat Tech. Saya mulai perbandingan dengan lensa ultra lebar. Hasil pada S20 menunjukkan warna langit yang agak kebiruan. Bisa dikatakan warna langit tersebut kurang terlalu akurat karena saya memotret dalam keadaan cuaca agak mendung. Meski demikian nih sahabat Tech, performa auto white balance sangat apik karena menampilkan warna putih yang akurat pada perahu. Tekstur pada dedaunan juga terlihat tajam serta menampilkan warna yang cerah sahabat Tech. Menggunakan lensa ultra lebar, warna yang dihasilkan oleh P40 lebih akurat ketimbang S20. Alasannya adalah warna langit menampilkan abu-abu mengingat ketika saat saya mau motret itu agak mendung. Performa auto white balance terlihat sangat baik karena warna putih tidak meleset ke arah kuning. Tetapi karena focal length lensa ultra lebar P40 hanya 17 mm, maka cakupan sudut pandang S20 lebih lebar dengan focal length 13 mm. Kamera utama S20 menampilkan warna yang akurat serta ketajaman tekstur yang baik. Tetapi berdasarkan pengujian yang saya lakukan, S20 seharusnya menampilkan warna langit yang lebih akurat lagi mengingat cuaca ketika saya memotret warna langit agak abu-abu sahabat Tech, bukan agak kebiruan. Meski demikian nih sahabat Tech, performa auto exposure sangat baik karena detail pada bayangan daun cukup terlihat. Kamera utama pada P40 menampilkan warna yang sama akurat seperti S20. Tetapi bagian langit mungkin dapat dikatakan lebih akurat. Jika dilihat lebih detail lagi, tekstur pada subjek utama terlihat lebih jelas pada P40. Performa auto exposure memiliki keunggulan yang sama jika dibandingkan dengan S20. Pada uji coba di sini nih sahabat Tech, secara keseluruhan detail pada foto dimenangkan oleh P40. Meski demikian, bukan berarti S20 tidak memiliki detail yang bagus. Kita harus benar-benar teliti melihatnya agar dapat melihat perbedaannya sahabat Tech. Baik S20 dan P40 memiliki zoom maksimal hingga 30 kali. Performa zoom 30 kali pada S20 menghasilkan subjek yang tidak tajam dengan pinggiran yang tidak terlalu mulus. Warnanya yang dihasilkan tidak tajam, serta tekstur yang menurun secara signifikan. Kabel baja dan besi pada wahana yang saya foto dari kejauhan tidak terlihat dengan jelas.
Tapi kabar baiknya nih sahabat tech, zoom 30 pada S20 tidak menampilkan pergeseran warna atau color framing. Sedangkan hasil zoom maksimal pada P40 menampilkan warna yang lebih tajam dibandingkan dengan S20. Tekstur yang dihasilkannya menampilkan detail yang lebih tajam. Kabel dan besi pada wahana yang saya foto dari kejauhan kini terlihat lebih jelas sahabat tech. Berbeda seperti dengan hasil S20 lah ya. Salah satu faktor yang membuat zoom 30 kali pada P40 lebih baik adalah bahwa ponsel ini memiliki focal length yang lebih panjang dari S20. Selanjutnya saya ingin membandingkan mode high res yang ada di S20 dan P40. Pada S20, mode resolusi tinggi yang ditawarkannya adalah 64 megapiksel. Hasil warnanya sangat baik. Selain itu nih sahabat tech, warna daun di kejauhan dapat terlihat jelas. Area bayangan pada sela-sela daun juga terlihat baik kok. Performa auto white balance dapat diacungi jempol karena warna putih terlihat tidak melenceng di bawah penerangan cuaca mendung berawan. Mode high-res P40 memiliki resolusi 50 megapiksel. Performa warna yang dihasilkannya tidak secerah pada warna S20. Ini dapat diputihkan pada warna daun di kejauhan. Area bayangan di daun juga tidak menampilkan detail sebaik S20. Dalam hal performa auto white balance, mode high-res P40 sangat dapat diandalkan. Hasil foto P40 pada mode high-res memiliki file sekitar 6,7 MB, sedangkan mode high-res pada S20 memiliki ukuran file sekitar 15 MB. Ketika saya melakukan zoom maksimal pada hasil foto yang dipotret menggunakan mode high-res, hasil yang diberikan S20 masih menampilkan tekstur yang baik pada tanaman di seberang danau. Bunga-bunga di pohon terlihat cukup jelas, warna daun setiap jenis pohon masih terlihat baik. Begitu pula dengan rumput. Secara keseluruhan nih sahabat tech, hasil zoom maksimal pada foto mode high-res tidak terlihat terlalu pecah. Pada hasil zoom mode high-res P40, warna yang ditampilkannya tidak secerah hasil S20. Detail pada daun dan rumput juga tidak setajam ketika saya memotret menggunakan mode high-res pada S20. Keunggulan S20 pada titik ini kemungkinan ditopang oleh resolusi yang sangat besar sahabat tech. Jika kamu ingin mengambil foto dengan hasil bokeh pada latar belakang, maka gunakanlah mode live focus pada S20 sahabat. Di ponsel dari Samsung ini, intensitas efek bokeh dapat diatur menggunakan slider pada layar, yang mana tingkat efek bokeh terendah ditandai dengan angka 1, sedangkan efek tertinggi dengan angka 7 sahabat tech. Hasilnya juga sangat memuaskan, tidak ada gangguan pada tepi subjek utama. Efek bokeh pada celah patung pun dapat direproduksi dengan baik sahabat tech. Hasil efek bokeh pada latar belakang di P40 dapat dipilih melalui menu pemotretan aperture. Intensitas efek bokeh dapat dipilih mulai dari f0,95 hingga f16 sahabat tech. Hasil bokeh yang diberikannya pada kamera ini dapat seperti S20, tidak ada gangguan di tepi subjek. Tetapi P40 memiliki efek bokeh yang lebih intens jika dibandingkan dengan S20. Baik S20 dan P40 memiliki performa HDR yang unggul. Ketika memotret subjek yang membelakangi cahaya, S20 masih mampu menghadirkan performa exposure yang optimal di setiap area. Warna hijau daun dan oranye di genteng rumah terlihat jelas tanpa gangguan underexposure. Awan-awan pada langit juga dapat dilihat dengan jelas tanpa gangguan overexposure sahabat tech. Performa HDR pada kamera belakang P40 juga memiliki hasil yang bagus sahabat tech. Setiap warna subjek yang membelakangi cahaya masih terlihat dengan jelas tanpa gangguan underexposure. Awan-awan tipis di langit juga dapat dilihat dengan jelas. Warna langit yang biru di sini menandakan tidak adanya gangguan overexposure. Namun P40 lebih baik dalam mengatasi cahaya di sekitar matahari, sehingga warna dan tekstur genteng di sekitar cahaya matahari terlihat lebih jelas sahabat tech. Lihat tuh gambarnya deh. Intinya nih sahabat tech, secara keseluruhan hasil HDR P40 sedikit lebih bagus daripada S20 nih sahabat tech. Menggunakan lensa ultra lebar pada S20 untuk memotret malam hari, hasilnya memuaskan nih sahabat tech. Lampu-lampu yang berada di kejauhan terlihat detailnya tanpa berpendas terlalu terang sehingga tekstur subjek di belakangnya cukup terlihat jelas. Secara keseluruhan hasilnya terang sahabat tech. Namun warna mobil putih agak menjadi kekuningan.
yang seharusnya ini adalah berwarna putih keseluruhan meski ada lampu jalan berwarna kuning. Lensa ultralebar pada P40 menampilkan hasil yang cukup terang seperti S20 sahabat tek. Tetapi meski demikian warna yang ditampilkannya lebih akurat karena warna mobil tetap putih tanpa mengarah ke warna kuning. Warna trotoar di pinggir jalan juga tampak lebih akurat dengan detail yang lebih jelas. Intinya nih sahabat tek, P40 menawarkan warna yang lebih baik pada malam hari. Sama seperti ketika menggunakan lensa ultralebar, kamera utama S20 menampilkan hasil yang agak kekuningan. Artinya performa white balance seharusnya lebih baik lagi ketika menghadapi cahaya lampu jalan. Meski demikian, warna kekuningan pada mobil tidak terlalu mengganggu. Secara keseluruhan hasilnya lebih terang daripada ketika saya memotret menggunakan lensa ultralebar. Oh iya sahabat tek, tidak ada gangguan noise yang mengurangi ketajaman detail gambar. Lihat di gambarnya. Menggunakan kamera utama P40 untuk memotret malam hari berujung pada hasil dengan performa auto white balance yang lebih baik sahabat tek. Ponsel ini dapat mengukur porsi intensitas cahaya yang lebih baik agar warna keseluruhan lebih alami. Sama seperti S20 nih sahabat tek, kamera utama P40 tidak meninggalkan noise yang dapat mengurangi ketajaman detail sahabat tek. Tidak lupa juga saya menguji keandalan night mode atau mode malam pada kedua ponsel ini nih sahabat tek. Pada area yang cukup gelap, S20 mampu menampilkan hasil yang terang dengan minim gangguan noise. Tetapi berdasarkan pengujian saya lakukan nih sahabat tek, warna putih pada beberapa subjek terlihat agak kekuningan. Hasil night mode pada P40 menampilkan hasil yang agak lebih terang jika dibandingkan dengan S20. Ini dapat diperlihatkan pada bagian daun di sela-sela batang. Sekali lagi nih sahabat tek, performa white balance pada P40 terlihat lebih akurat dibandingkan dengan S20. Meski demikian, bukan berarti performa white balance S20 tidak bagus, karena perbedaan antara keduanya dapat dilihat jika benar-benar teliti sahabat tek. Kebetulan ketika saya menguji zoom maksimal pada malam hari, fase bulan sedang dalam keadaan purnama. Zoom 30 kali pada S20 ketika saya memotret bulan menghasilkan foto yang kurang tajam serta tekstur yang kurang jelas. Pinggiran bulan juga terlihat tidak mulus. Meski demikian, kawah bulan cukup terlihat jelas sih. Untuk kamera depan nih sahabat tek, Samsung melengkapi S20 dengan resolusi 10 megapiksel nih, kamera depannya ada di sini nih. Terus sedangkan Huawei P40 itu dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan kamera inframerah sahabat tek. Saya menyukai warna yang dihasilkan oleh kamera depan S20. Warna kulit terlihat alami dengan detail yang cukup tajam. Kamera depan S20 juga dapat mendeteksi antara subjek utama dengan latar belakang sehingga mampu menghadirkan efek bokeh. Hasil efek bokeh S20 sangat bagus tanpa ada gangguan di pinggir subjek. Hasil kamera depan P40 menampilkan warna yang lebih alami pada kulit wajah karena memperlihatkan rona yang lebih meningkat ketika diperhatikan secara seksama. Detailnya juga terlihat baik kok. Kamu juga dapat menghasilkan foto bokeh pada kamera depan P40. Namun efek bokeh lebih terlihat intens pada hasil kamera S20. Kamera depan S20 menawarkan hasil yang memuaskan ketika saya melakukan selfie sembari membelakangi cahaya matahari. Baik latar belakang maupun wajah saya terlihat jelas tanpa tampilan cahaya eksposur yang saling mendominasi sahabat tek. Selain itu sahabat tek, bentuk awan juga sangat terlihat dengan jelas sahabat tek, yang mana akan sangat sulit bagi ponsel biasa ketika melakukan selfie membelakangi cahaya matahari. Ketika wajah saya membelakangi cahaya matahari, performa auto exposure yang diberikan pada kamera depan P40 sama baiknya ketika saya memotret menggunakan kamera depan S20 sahabat tek. Namun warna kulit yang dihasilkan tampak lebih alami. Warna baju yang saya kenakan juga terlihat lebih putih pada P40. Sebagai catatan nih sahabat tek, baju saya agak sedikit kebiruan ketika memotret menggunakan kamera depan S20.
sekarang saya mau membahas perekaman video antara S20 dan P40 nih sahabat tech. Yuk ikutan yuk. Pertama, saya membandingkan kualitas stabilisasinya. Pada konfigurasi perekaman Full HD 30 fps, S20 memiliki fitur bernama Super Steady. Hasilnya adalah video yang mulus ketika saya mengendarai motor di jalan dengan aspal tidak rata sahabat tech. Meski tidak semulus S20 dengan fitur Super Steady-nya, hasil stabilisasi perekaman P40 menawarkan video yang cukup mampu meredam pergerakan tangan saya saat mengendarai sepeda motor di kondisi medan tidak rata sahabat tech. Selanjutnya saya merekam menggunakan resolusi Full HD 60 fps sahabat tech. Pada pengaturan ini S20 tidak lagi dapat menggunakan fitur Super Steady. Meski demikian nih sahabat tech, hasilnya tetap sangat baik dalam meredam goyangan tangan meski ada sangat minim goyangan ketika diperhatikan lebih lanjut. Stabilisasi Full HD 60 fps pada P40 menghasilkan video yang lebih baik meski tangan saya bergoyang pada medan pengujian yang sama sahabat tech. Transisi ketika saya berbelok terlihat lebih mulus pada hasil perekaman P40. Pada kecepatan 60 fps, baik S20 dan P40 sama-sama tidak menghadirkan gangguan penurunan frame rate sahabat tech. Sekarang saya ingin menaikkan resolusi perekaman menjadi 4K dengan refresh rate 30 fps. S20 menghadirkan stabilisasi video yang cukup stabil dari awal hingga akhir perekaman. Hanya saja transisi ketika saya berbelok tidak semulus hasil stabilisasi video pada P40. Perekaman 4K pada kecepatan 30 fps terlihat lebih stabil pada P40. Ketika jalan lurus, stabilisasi antara S20 dan P40 memang agak sulit dibedakan. Namun perbedaannya akan sedikit terlihat ketika saya berbelok sahabat tech. Berikutnya saya merekam menggunakan konfigurasi 4K 60 fps. Pergerakan 4K 60 fps pada hasil S20 tidak semulus P40 karena menampilkan transisi pergerakan yang tidak semulus P40 sahabat tech. Meski demikian nih, bukan berarti S20 tidak menampilkan stabilisasi yang bagus. Selama uji coba, hasil video terlihat lebih stabil meski tangan saya bergerak sahabat tech. Stabilisasi video 4K 60 fps milik P40 menghadirkan kualitas yang sama seperti S20. Namun jika diperhatikan dengan seksama, P40 memberikan stabilisasi perekaman yang sedikit lebih baik ketika tangan saya tidak stabil saat berputar sembari berkendara motor. Oh iya sahabat tech, semua pengujian stabilisasi ini saya lakukan dengan cukup aman di area tertutup ya. Untuk hasil perekaman, S20 memiliki respons terhadap eksposur yang baik. Tetapi ketika saya arahkan ke cahaya matahari, ponsel ini agak masih menampilkan pendarahan cahaya yang berujung pada kesan dramatis ketika matahari hendak terbenam. Secara keseluruhan nih sahabat tech, warnanya sangat baik dengan detail yang tetap terjaga. Hasil video yang direproduksi P40 lebih dapat menangani cahaya matahari agar tidak terlalu berpendar sehingga warna langit terlihat lebih natural dengan sentuhan awan-awan tipis di sekitarnya sahabat tech. Jadi hasil S20 lebih dramatis saat matahari terbenam, sedangkan hasil P40 menampilkan warna yang lebih akurat pada langit saat matahari terbenam sahabat tech. Jadi kesimpulannya nih sahabat tech, menurut saya performa kamera Samsung S20 ini memiliki performa yang bagus sahabat tech. Tapi kalau dibandingin sama ini nih, Huawei P40, itu perbedaannya ada di ini sahabat tech, akurasi warna, terus exposure sama stabilisasi video sahabat tech. Nah, tapi yang perlu diingat adalah itu perbedaan yang tadi itu antara P40 sama S20 itu nggak terlalu jauh kok. Jadi harus benar-benar diperhatiin baru bisa dilihat perbedaannya sahabat tech. Tidak lupa juga saya katakan nih sahabat tech, kalau Samsung S20 ini dilengkapi sama Google Mobile Services atau GMS. Yang mana si S20 ini memiliki aplikasi dari Google seperti Gmail, terus ada Google Maps, nah terus ada lagi kayak Google Play Store dan sebagainya sahabat tech.
Sedangkan Huawei P40 ini tidak dilengkapi sama GMS sahabat Tech. Oke sahabat Tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat Tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya sahabat Tech. Terus yang gak kalah penting juga, tolong like video ini dan share sebanyak-banyaknya sahabat Tech. Dadah sahabat Tech.